Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang banyak bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Amin. Maka di antara amal kita pada pagi hari ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang mudah-mudahan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah maka nikmat itu akan disambut. Amin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya salawat beri salam tidak lupa kita doakan buat junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau telah membentangkan jalan hidup di hadapan kita bersama sehingga jelas bagi kita mana yang dikatakan shiratal mustaqim, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, mana yang jalan yang akan menyimpangkan kita daripada jalan-jalan kebenaran tersebut. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang azab. Sekarang kita lanjutkan judulnya itu tentang faraidus shalah atau dalam pemahaman kita sehari-hari itu disebut dengan rukun-rukun sholat. Jadi
ada ulama yang membedakan antara fardu dengan wajib. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Tapi secara umum, ya jumhur ulama membagi hukum fikih itu pada 5 saja, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, jadi dalam hal ini perbedaan antara fardu dengan wajib itu, bahwa fardu itu menurut Imam Abu Hanifah lebih tinggi daripada wajib. Nah, misalnya yang difardukan itu tentang sholat, misalnya aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi sholat, sepakat ulama mengatakan bahwa hukumnya lebih tinggi daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Adapun yang wajib sama saja ya dengan kita melakukan perintah-perintah Allah, tapi kedudukannya itu lebih di bawah sedikit daripada yang fardu tadi. Jadi kalau yang fardunya itu sholat, maka yang wajibnya misalnya melakukan gerakan-gerakan sholat. Nah, jadi secara umum ulama mengatakan bahwa itu adalah berpahala ketika kita mengerjakan, tapi kalau kita tinggalkan maka itu akan mendapatkan dosa. Nah, dalam kitabnya Fiqh Sunnah, ya, Said Sabiq itu mengatakan bahwa di antara faraid atau fardu-fardu daripada sholat itu yang pertama adalah niat. Nah, kenapa dia mengatakan niat itu yang pertama? Karena memang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 itu dikatakan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kita tidak diperintahkan oleh Allah ya dalam beragama ini, dalam menyembah Allah ya mukhlishina lahu-d-din. Kita memang harus mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Nabi yang kita bacakan di awal tadi bahwa innamal a'malu binniyat, artinya ya sah atau diterimanya sebuah amal itu ada tergantung pada niat. Jadi kalau niat kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat ini artinya kita menyadarkan kepada diri kita. Kita sadarkan diri kita bahwa salat yang kita lakukan itu semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca niat ya, yang kita sadarkan pada diri kita ya, bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan niat ini. Kemudian ulama juga mengatakan bahwa niat ini kedudukannya di hati. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa tidak kita lafazkan niat itu? Ya, jawaban sederhananya adalah karena ibadah itu adalah mengikut kepada Rasul atau al-ittiba wa tawakkuf. Nah, kalau kita tanyakan lagi, jawabannya adalah nanti kita tanya di akhirat. Nah, jadi itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau niat ini kita lafazkan? Gimana kira-kira, Bu? Boleh nggak kita lafazkan niat kita? Soli, fardhu subhi, rakaataini, mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Boleh kita lafazkan? Boleh, ya. Kenapa diperbolehkan? Karena untuk menghindarkan ya was-was yang selalu dibisik-bisikkan oleh setan, maka kita boleh mengucapkannya itu sampai terdengar oleh telinga kita saja. Nah, sama juga secara umum, ketika orang sholat, boleh nggak dia sholat itu cuma diam saja begitu, tanpa digerakkan bibirnya? Boleh ya. Nah, jadi jawaban sederhananya demikian. Jadi yang pertama itu adalah niat. Artinya kalau kita tidak berniat, tidak kita sadarkan diri kita bahwa
apa yang kita lakukan ini, sholat yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah, ya, maka tidak salah sholatnya. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Artinya ini adalah hadisnya mutawatir. Kemudian dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW karena kita qoma ila shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi summa qala Allahu akbar. Jadi ini sudah yang kedua di antara faraid atau fardu salat itu atau rukun-rukun salat tadi adalah membaca takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini adalah yang membedakan salat dengan ibadah lainnya. Apa itu yang dikatakan dengan sholat? Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, kemudian dilanjutkan dengan rukun-rukun tertentu dan diakhiri dengan salam. Jadi inilah yang membedakan antara sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi dalam hadis Nabi yang dikatakan oleh Muhammad tadi bahwa Nabi, ya, ketika beliau sholat, ya, beliau mengangkat tangannya, kemudian beliau membacakan takbir. Jadi takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun kedua dari sholat. Ya, di sini tadi karena tidak qoma Rasulullah SAW, ya, as-sholat adalah qa'iman wa rafa'a yadayhi summa qala Allahu akbar. Di Nabi Muhammad SAW, ya, ketika ingin sholat, ya, maka beliau berdiri, ya, kemudian mengangkat tangannya sampai, kalau yang laki sampai kira-kira anak telinga, ya. Kemudian kalau yang ibu ya cukup sampai dada ini saja. Itu keterangannya tentang membaca takbir. Selanjutnya ketiga adalah tentang berdiri. Nah, berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau kita tidak mampu berdiri, kita bisa duduk. Ya, tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa dengan isyarat mata saja. Nah, tidak bisa juga dengan isyarat mata kita bisa sholat dalam hati. Nah, biasanya orang yang sudah lanjut usia itu, kalau dia terbiasa sholat, maka dia akan diingatkan oleh malaikat tentang masuknya waktu sholat. Kadang dia memang nggak bisa bicara lagi, tapi dia bicara. Ya, ini sudah masuk waktu sholat. Ya, saya mau sholat. Nah, dia akan sholat saja sendiri. Maka berdiri ini adalah merupakan satu rukun juga, ya. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW katakan dari Imran, ya, dari Imran bin Husain, dia mengatakan karena diwasir pasal Nabi SAW anis salat. Saya suatu waktu pernah bersama sahabat yang lainnya yang bernama Wasir, ya. Kemudian saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin." Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita membaca hadis, maka tidak mengapa kita urutkan daripada tingkat kesahihannya. Yang pertama itu Imam Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, ya, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, kalau kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, ya tak apa-apa kita pilihlah kitab hadis ini ada satu, ya, misalnya kitab Imam Bukhari misalnya.
maka insya Allah kita bisa menjadi orang yang paling soleh di kota Padang. Jadi itu tentang kewajiban atau rukun daripada sholat ini, yaitu yang ketiga, bahwa kita harus berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau seandainya imamnya tidak bisa sholat berdiri, misalnya, apakah makmumnya bisa imam dengan orang yang sholat dulu? Bagaimana kira-kira Pak? Tidak boleh ya. Nah, kalau kita berimam dengan imam yang duduk, maka makmumnya harus duduk juga sholat. Nah, jadi ini satu pelajaran juga bagi kita bahwa dalam sholat saja itu ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan berharga. Ya. Bahwa kalau menjadi pemimpin itu kita harus memang sanggup. Ya. Jangan orang yang sudah kena stroke itu diangkat juga jadi presiden. Jangan orang yang buta itu diangkat juga jadi presiden. Itu ketawa dunia lihat. Untuk jadi guru SD saja itu banyak syarat-syarat. Apalagi untuk jadi gubernur, untuk jadi presiden. Ya. Jadi kalau kita amalkan pelajaran daripada sholat ini, itu benar-benar bermanfaat bagi kita, untuk masyarakat kita. Nah, jadi itu diantaranya. Maka dikatakan oleh Nabi tadi, faqala sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jamil. Ya, jadi kalau tidak bisa berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Ya. Kalau tidak bisa duduk, maka boleh dalam keadaan berbaring. Jadi itu hadisnya yang merupakan rukun sholat yang ketiga. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Nah, para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah ini itulah inti daripada sholat. Karena Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Dan ini adalah merupakan juga keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, bahwa setelah kita membaca Al-Fatihah ini, itu apapun yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah SWT. Karena ada tanya jawab antara kita dengan Allah. Ya, Allah mengatakan, "Fali abdi masalah." Jadi ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab apapun yang diminta oleh hamba-Ku, maka akan Ku berikan kepada Allah. Jadi ini juga memberikan dalil kepada kita bahwa kita memang harus berdoa kepada Allah SWT. Orang musyrik saja, orang kafir saja mereka berdoa kepada Allah. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Ya. Kenapa kita tidak mau sholat kepada Allah? Nabi Ibrahim saja itu mengatakan bahwa sholat ini adalah warisan yang aku berikan kepada anak-anak dan keturunanku. Jadi ketika kita telah melaksanakan sholat, ya, bahkan di masjid atau di rumah, berarti kita telah mewariskan sesuatu yang sangat penting untuk anak cucu dan keturunan kita. Nabi Musa pun yang bergelar dengan kalau Allah, ya, dia setiap berdoanya sholat dulu. Itu betul pentingnya sholat ini, yang akan membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Fatihah ini adalah yang merupakan inti daripada rukun daripada sholat ini. Maka dikatakan tidak sah sholat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, kita boleh mengulangnya, ya, dengan dalil bahwa apa yang dibaca oleh imam itu, yang dari Imam Abu Hanifah, adalah
qiraatul imam, qiraatul lahu, ada juga hadisnya. Ya. Nah, kalau kita tidak membacanya, tidak percaya. Kalau kita membacanya, itu hadisnya adalah la sholata liman la yaqra'u fil Fatihah kitab. Tidak sah salatnya bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti boleh kita baca ya dalam salat jahar ya, boleh juga kita baca, tapi kita benar-benar mendengarkan daripada bacaan imam tadi. Maka dalam hadis yang dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah merupakan inti dari bacaan salat adalah merupakan kewajiban yang harus kita baca pada setiap rakaat. Nah, jadi setiap rakaat salat itu kita baca Al-Fatihah. Artinya sehari semalam itu sekurang-kurangnya kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim itu 17 kali. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah ini atau doa ini, maka ya itu Allah akan sangat malu ya kalau seandainya kita meminta ya apalagi dengan Al-Fatihah ini Allah tidak memberi. Jadi Al-Fatihah ini benar-benar merupakan inti daripada perintah salat. Maka dalam sebuah hadis dikatakan dari Ubadah bin Samit ya radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang diriwayatkan oleh jemaah, artinya banyak perawi hadisnya ya yang sepakat untuk tidak berbohong. Ya, jadi kalau mutawatir itu banyak ya dan sepakat tidak berbohong. Kemudian juga ada hadis dari Abu Hurairah ya. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra'u fiha bi ummil Qur'an. Ya. Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan bi Fatihatil Kitab fahiya khadat. Ya. Khadat ini artinya adalah cacat. Ya. Jadi salat kita dianggap salat yang cacat. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekhan. Ya, Syekhan ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Al-Fatihah ini ya memang kita baca dalam setiap rakaat salat. Kemudian yang kelima, di antara rukun salat atau faraid as-salat dalam kitab fikih sunnah ini yaitu rukuk. Ya. Maka rukuk ini sepakat para ulama mengatakan bahwa dia adalah membungkukkan badan, ya, di mana punggung kita itu sejajar, kemudian tangan ditaruh di atas lutut. Jadi kira-kira begini contohnya. Ya. Maka punggung kita sejajar. Kalau ditaruh air di sini tidak jatuh deh, dan tangan ditaruh di atas lutut. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sujud ataupun membungkuk itu adalah ya tindakan yang bisa kita berikan hanya kepada Allah. Nah, kalau kita melakukan gerakan seperti ini kepada manusia, maka kita dianggap telah menyembah manusia. Nah, jadi ini juga di antara bentuk-bentuk ya tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari yang memang digariskan dalam agama. Nah, berbeda dengan kita di daerah kita di Jawa, ya, bahwa ada kita kalau masuk ke kerajaan itu, keraton, ya, kita harus membungkuk, ya, harus sujud, harus berjalan mundur. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang memang tidak
dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah dikatakan, aswa'un nas saraqah, ya. Jadi sejelek-jeleknya manusia itu adalah orang yang mencuri. Ya, jahat orang yang mencuri dulu, ya. Jahat, ya, jahat. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, kenapa tidak jahat, ya? Kita sampai mencari uang, dia curi, ya. Kita sampai mengumpulkan uang untuk beli Honda, beli mobil, dicurinya. Nah, itu kan sejahat-jahat manusia. Nah, ada pula orang yang setengah pencuri. Setengah pencuri itu dia sering maksa orang untuk mengeluarkan uang, walaupun dengan uang receh, ya. Kadang kita lihat di simpang-simpang jalan itu ada orang yang di stop mobil itu kan. Nah itu ya namanya itu setengah pencuri. Jadi kata Nabi, aswa'un nas saraqah, ya. Sejelek-jelek manusia itu adalah pencuri. Kemudian alladzi yasruqu min as-salatihi, ya. Ada orang yang mencuri dalam sholatnya. Nah, jadi Nabi mengibaratkan sejelek-jelek manusia itu pencuri. Tapi ada orang yang mencuri dalam waktu sholat. Nah ini gimana pula maksudnya? Maka sahabat sendiri heran. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ya, wa kaifa yasruqu min as-salatihi? Bagaimana pula ada orang yang sholat tapi mencuri, kata sahabat. Heran sahabat itu, udah sholat dan ke masjid, ya, sudah baik orang, ya, tapi masih dikatakan oleh Rasulullah mencuri. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya, la yatimu ruku'uha wala sujuduha. Ya. Siapa orang yang mencuri ketika sholat itu adalah tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya. Ada dia rukuk, ada dia sujud, tapi nggak sempurna. Ya. Maksudnya tidak sempurna itu seperti rukuk atau sujud contoh ayat, ya, baru sampai kepala sujud, ya, rukuk, ya sudah naik, ya. Kemudian dia baru saja tercecah keningnya ke lantai, dia sudah berdiri pula. Nah, kata Rasul, ibaratkan dengan orang yang mencuri ketika sholat. Artinya, ya, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa tumanina, ya, tumanina itu juga merupakan salah satu daripada kewajiban atau rukun sholat. Jadi setelah kita selesai membaca, ya, yang subhanallah qadim, ya, subhanallah qadim, subhanallah qadim, ya, atau ya baca baik, maka kita tenang sebentar, agak beberapa detik, kemudian baru kita ikhtiar. Jadi di sini yaitu perumpamaan yang berat juga bagi kita, ya, kalau kita tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Bahkan ada salah seorang pemuda ketika dia sholat dipanggil oleh Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, sholat anda tidak sah. Dah sholat tidak sah sholatnya. Disuruh oleh Nabi sholat lagi. Setelah sholat dipanggil lagi, ya. Sampai 3 kali dikatakan sholatnya tidak sah. Nah, coba kita bayangkan, sampai 3 kali tidak sah, artinya tidak diterima. Artinya kalau dia seperti itu juga, maka dia dianggap seperti orang yang tidak sholat. Jadi baru dijelaskan oleh Rasulullah bahwa sholat itu adanya tumanina. Jadi setiap selesai kita melaksanakan bacaan sholat, kita tumanina sebentar, ya, berdiam diri sebentar, ya, menenangkan hati dan pikiran kita, sehingga memang, ya, sholat itu dianggap sempurna, malahan tidak dianggap seperti orang yang mencuri dalam hadis tadi. Jadi inilah pentingnya kita memahami tentang rukun-rukun sholat ini, ya. Yang ini juga akan menambah kekhusyukan kita ketika kita dalam melaksanakan sholat.
Kemudian yang selanjutnya adalah ar-raf'u min ar-ruku'. Ya, nanti kita melakukan i'tidal. Setelah kita ruku, kita melakukan i'tidal, ya, ma'atu ma'ninah juga. Jadi kita juga melakukan tumanninah. Ya. Jadi i'tidal ini ada juga merupakan wujud daripada penyerahan diri kita kepada Allah. Setelah kita sujud, ya, kita kembalikan semua organ tubuh kita, yaitu kembali ke asalnya. Nah, jadi kalau dalam fikih itu akan selalu terjadi perbedaan pendapat sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Nah, jadi kalau ada dalilnya kita boleh laksanakan. Ada seorang sahabat, seseorang ya, tapi beberapa orang. Ketika terjadi perang, maka Rasulullah memerintahkan jangan sholat kecuali sampai di suatu tempat. Misalnya kita mau berjalan dari sini ke Pariaman misalnya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berperang. Nah, Nabi mengatakan jangan sholat zuhur, ya, kecuali nanti setelah sampai di Pariaman misalnya. Tapi ketika sampai di batas kota, itu sholat zuhur hampir habis. Maka terbagi dua lah sahabat itu. Sebagiannya sholat di batas kota itu ketika sholat zuhur hampir habis, ya. Kemudian sebagian lagi sholat sampai di Pariaman. Nah, mana yang betul kira-kira? Ternyata keduanya ketika disampaikan kepada Rasulullah, maka dibenarkan oleh Rasulullah keduanya. Yang satu kelompok adalah karena melaksanakan perintah Allah, ya, selalu di sholat itu karena ada mukminnya kita bawa kita sudah tetapkan waktunya. Nah, fikih membagi, ya, tentang sholat ini ada waktunya afdal, waktu utama ketika azan masuk kita sholat, dan ada sampai nanti di akhir batas waktunya. Maka, ya, ketika kita salam ke kanan ke kiri, ya, kemudian kalau azan masuk waktu asar, itu kita masih sah sholat zuhurnya. Ya. Nah, karena fikih itu adalah kadar minimalnya. Sama dengan zakat kita, kadar minimalnya adalah 2,5%. Kalau mau 3% silakan, mau lebih juga silakan. Yang diatur dalam fikih adalah batas minimalnya. Jadi itu, ya, hadisnya yang mengatakan tentang i'tidal tadi adalah dari Abi Humaid, yang dikatakan wa idza rafa'a ra'sahu, ya, ra'sahu, ya, istawa qa'iman. Jadi apabila dia telah mengangkat kepalanya, maka dia kembali seperti biasa berdiri. Jadi itu tentang kita bangkit dari rukuk atau i'tidal. Selanjutnya adalah sujud, ya. Maka sujud ini adalah merupakan bentuk, ya, penyerahan diri kita kepada Allah yang paling dalam. Artinya kepala kita yang merupakan bagian tubuh kita yang paling mulia, ya, itu kita turunkan serendah-rendahnya ke bumi, ya, sehingga memang itulah puncak daripada pengabdian kita kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW, dapat singkat saja, bahwa ada 7 anggota sujud yang memang harus sampai ke tangan. Ya, artinya tidak boleh dibatasi oleh apapun, ya, apakah itu peci kita, ya, kemudian pakaian yang melekat di badan kita, ya, ataupun yang lain-lain. Misalnya dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayyasjuda ala sab'ah a'dha, ya, kita diwajibkan sujud itu atas 6 anggota tubuh, ya, atau 6 tulang, ya. Wala yakifu sya'ran, dan tidak boleh ketika sujud itu
rambut kita membatasi dengan tempat sujud kita, ya. Wala sauban, tidak juga pakaian, ya. Kemudian al-jibhah, ya, jadi yang sujud itu adalah wajah kita ini atau kening kita, kemudian yadain, dua tangan, ya. Kemudian juga rempatan, ya, tangan, kemudian lutut kita, kemudian warijlain, dan dua kaki. Jadi ini 7 anggota sujud yang memang harus kita sujudkan. Nah, kemudian contohnya misalnya ketika kita sujud itu, kita kalau yang laki-laki maka dia sujud seolah-olah ada rongga antara perut dengan tangan dengan lututnya. Artinya sampai dikatakan dalam hadis itu bahwa dia bisa kambing masuk di dalam. Nah, tapi kalau yang perempuan ya seperti itu dekat atasnya. Tapi kalau yang laki-laki diharapkan dia ada rongga di sini, itu supaya tidak kelihatan seperti orang yang malas dalam melaksanakan sholat. Kemudian ada qudul akhir, ya. Sebelum qudul akhir ini ada duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian qira'atut tasyahhud fihi, ya. Jadi ada duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian ada duduk terakhir, duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud. Jadi itu juga merupakan di antara rukun sholat. Jadi kalau duduk antara dua sujud itu adalah sebagai penghubung di antara dua sujud. Jadi di antara dua sujud itu dihubungkan oleh duduk di antara dua sujud. Maka ini adalah merupakan ya kesempurnaan daripada sholat kita yang yang merupakan bagian akhir daripada sholat kita, dan ini akan memperkuat bukti, ya, yang menjadi saksi atas keimanan kita. Jadi ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu adalah merupakan rangkaian di antara penutup sholat, ya. Jadi ada hadis Nabi mengatakan, "Faiza rufi'at ra'saka min akhiri sajadah, ya, fa'adat qadar tasahud." Ya, jadi ketika kita duduk terakhir sujud itu, maka kita harus membaca tasahud, ya, faqad tammat salataka, maka telah sempurna salat kita. Jadi inilah yang merupakan rangkaian-rangkaian yang merupakan rukun-rukun sholat, ya. Yang terakhir adalah salam, ya. Jadi salam ini adalah merupakan pembatas, ya, antara ibadah kita dengan kehidupan sehari-hari. Marilah kita meningkatkan pemahaman kita tentang sholat, ya. Ini adalah penting bagi kita karena merupakan wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan rukun-rukunnya secara sempurna. Kemudian setiap gerakan yang kita lakukan memiliki makna yang dalam bagi kehidupan kita. Mungkin itu yang dapat kita bahas tentang rukun-rukun sholat ini. Silakan Ibu atau Bapak yang ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kita pulang untuk debat. Ya, Pak. Tunjuk itu digerak-gerak. Oh iya. Ya, itu rukunnya apa itu? Iya. Rukun atau wajib? Iya. Jadi tadi kita akan membahas tentang fardu dan wajib. Nah, ini juga termasuk juga kepada yang ada yang wajib, ya, ada pula yang sunnah, yang mustahibah. Dalam hadis yang menggerak-gerakkan tujuh itu kan
jelas hadis Nabi kita bahwa itu akan memberatkan bagi setan, ya, karena kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu akan memberatkan setan untuk menggoda kita. Tapi ada juga yang biasa saja. Nah, itu boleh, karena kedua-duanya ada hadisnya, maka boleh kita laksanakan. Ya. Jadi karena dia itu tidak termasuk kepada yang fardu atau yang wajib, maka kita tidak diberikan hukuman, ya, atau iqab ketika kita tidak melaksanakan. Jadi itu ada juga keutamaannya. Jadi yang sunnah itu bukan berarti kita tidak mengerjakannya tidak apa-apa, ya. Sunnah itu juga berarti bahwa ketika kita mengerjakannya itu ada, ya, kalau kita tinggalkan maka akan rugilah kita. Nah, buktinya saja, ya, ada amalan sunnah itu tapi bisa masukkan kita ke surga. Nah, misalnya si Bilal, ya, ketika dia selesai berwudu atau batal wudunya, dia berwudu lagi. Itu kata Nabi terdengar sendalnya di surga. Coba kita bayangkan, amalnya sederhana, tapi itu akan, ya, pahalanya besar dan itu bisa memastikan kita masuk surga. Sama juga dengan kita membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Itu kan tidak ada kewajibannya, nah, dan berpahala. Nah, dalam hadis Nabi kita jumpai bahwa orang baca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam satu hari, maka, ya, wallahu baitan fil jannah. Kita dibangunkan sebuah istana di surga. Coba bayangkan, cuma, ya, Qul huwallahu ahad saja. Ini keutamaan juga surat ya, Al-Ikhlas itu. Bahkan dikatakan ada saat Nabi ketika berperang, ya, kemudian langsung saja hari itu gelap. Dan Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa hari gelap? Ya, ternyata ada salah seorang sahabat Nabi yang meninggal. Nah, malaikat Jibril bertanya, apakah engkau kepingin, ya Rasulullah, aku persingkat jarak tempat ini dengan tempat sahabat yang meninggal? Ya, kata Rasulullah. Maka pergilah Rasulullah ke tempat, sedang perang itu pergi ke tempat sahabat yang meninggal. Pada waktu itu Nabi melihat ada 70.000 malaikat yang mensolatkan jenazah sahabat tadi. Ternyata, ya, ditanya lagi oleh Nabi kepada malaikat Jibril, kenapa dia sampai, ya, 70.000 malaikat yang mensolatkan untuk sholat jenazahnya? Maka malaikat Jibril mengatakan dia telah membaca surah Al-Ikhlas itu 10 kali dalam sehari. Jadi berapa lamanya Bapak Ibu, ya? Tak sampai 2 menit, ya. Jangan. Ya, silakan. Ya. Oh, ya. Jadi kalau sholat, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang boleh kita baca, yang kita hafal yang mudah kita, ya. Iya. Iya, boleh. Dia terhitung sholat. Jadi 10 kali itu terhitung sholat. Jadi artinya kita memang harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ketika kita tidak berbicara dengan kebanyakan orang, itu kita silakan berzikir, ya. Zikir-zikir yang memang sudah dikatakan. Misalnya ketika kita baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah azim, 1 kali saja seumur hidup. Coba kita baca 1 kali seumur hidup. Nanti ketika ditimbang amal kita di akhirat, langsung berat timbang amal kebaikan. 1 kali seumur hidup. Jadi Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah azim, ya, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah azim. Jadi itulah di antara kelebihan umat Nabi Muhammad. Banyak sekali kita yang diberi kelebihan, ya. Ketika kita malam Lailatul Qadar, dapat kita beribadah malam itu berapa pahalanya, Pak? Ibu? 1000 bulan, 83 tahun. Ya, cuma satu malam saja kita beribadah, ya. Atau ketika datangnya malam Qadar itu kita dapat, ya,
Nah, apakah kita mungkin dapat atau tidak? Hah? Kalau kita cari pasti dapat. Kata Nabi, taharau, ya, di akhir asyril awakhir min Ramadan. Kita cari, semua yang mencari insya Allah dapat. Ya, insya Allah dapat. Jadi kalau ada sekali, sama dia 83 tahun. Jadi kalau ada bapak, ibu yang umur 83, ditimbang amalnya mungkin masuk surga ya. Nah, kalau dia dapat 10 kali, berapa umurnya itu, Pak? Sama dengan umur Nabi Adam. Itu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat agama. Banyak lagi kalau kita pelajari agama kita, banyak lagi keutamaan. Nah, malam Lailatul Qadar saja itu malaikat yang turun, ya, tanazzalu alaihim malaikatu waruh, ya. Kita mencarinya berbondong-bondong. Nah, kenapa kita tidak melaksanakan sholat tahajud? Malaikat saja turun, kita bergerak semua umat Islam untuk mencari malam qadar. Nah, sholat tahajud itu Allah yang langsung turun sepertiga malam terakhir. Ya, jadi kira-kira jam 2 sampai jam 4 itu atau menjelang subuh itu Allah yang langsung turun. Kenapa kita tidak mencarinya? Malah ini juga merupakan di antara sunnah yang mustahibah. Jadi ketika sholat ini adalah merupakan amal yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Seorang ayah yang banyak kesulitan hidupnya, tapi dia lakukan sholat, maka selesai semua urusan. Ada saja jalan keluar, uang kuliah anak lah yang mau dibayar, apalah yang lain-lainnya. Dengan sholat ini Allah berikan jalan mudah. Itu juga seorang ibu. Kalau ada anak kita, bapak ibu yang mungkin nakal ya, doakanlah. Ketika rukuk boleh, ketika sujud juga boleh. Ya, banyak keutamaan sholatnya. Doa-doa kita diterima ketika rukuk itu, ya, sholat. Doa kita diterima. Ketika sujud doa kita diterima. Ketika sebelum salam juga doa kita diterima. Jadi banyak sekali di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat agama. Malahan juga, ya, salah seorang sahabat Rasulullah, ya, itu minta kepada Rasulullah, ya Rasul, ya, saya akan jadi pembantumu, ya, tolong jadikan saya juga pembantumu nanti di surga. Nah, kira-kira kalau Nabi berdoa dikabulkan oleh Allah atau tidak? Pak, pasti dikabulkan ya. Tapi Rasul tidak langsung mendoakan sahabat tadi. Kenapa? Karena ya memang Rasul ingin bukan hanya sahabat tadi yang masuk surga, tapi umat kita, umat Nabi Muhammad yang lain juga masuk surga. Ya, maka apa kata Rasulullah? Ya, unsur ini dikasrati sujud. Kalau mau masuk surga, ya, dan aku doakan kata Nabi, bantulah saya dengan banyak sujud. Maka di antara yang akan kita lakukan di samping kita melakukan sholat wajib, ya, kita lakukan juga sholat sunat, ya, karena memang itu bisa mengganti daripada sholat kita yang pernah kita tinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja. Karena memang kata Aisyah, ya, kunna nu'maru bi qada'il siyam wa la bi qada'is shalah. Kita diperintahkan untuk, ya, mengganti puasa yang pernah kita tinggalkan, tapi dengan sholat tidak. Mungkin itu yang kita bisa. Ustaz, ya silakan. Orang yang wajib itu Ustaz, kita kan baru datang nih. Imam sudah ruku, belum sempat baca yang wajib Fatihah itu. Iya. Apa kita perlu ulang lagi Ustaz? Oh iya. Jadi itu kembali lagi ke dasarnya bahwa kita itu dalam ibadah, ya, al-aslu itu ibadah itu adalah tahrim, ya, hidayah, guna dalil fi awamiri. Kecuali ada dalil yang memberitakan. Maka dalam hal ruku itu Nabi mengatakan faman wajadu ruku'an, ya, fawajadu rak'atin. Jadi kalau dia sempurna dulu ruku'nya, maka dia berarti sudah dianggap satu rakaat. Tapi jangan pula, ya, imam sudah baca Al-Fatihah, sudah baca ayat, kita masih main-main juga, ya. Lalu udah ruku, imam udah bangkit pula, baru kita buru-buru ini, gitu, ya. Jadi dan jangan pula sampai berselisih, ya. Imam sudah tidak, kita masih baru ruku, itu tidak dianggap sebagai kita
kita melaksanakan satu rakaat. Jadi hadisnya wajadu ruku'an ya, fawajadu raka'atain. Walaupun dia tidak Al-Fatihah ya, tapi sempat dia sempurna rukuknya bersama imam, itu artinya kita sudah dapat satu rakaat. Mungkin gitu ya Pak ya? Ya. Mungkin kita akhiri ya Bu. Untuk sholat zuhur dan asar atau sholat yang lainnya Pak Ustadz, apabila makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian imam itu belum memulai rukuk, bolehkah di antara itu makmum pikir dalam hati baca Allah atau yang lainnya Pak Ustadz, biar pikiran ini kadang kan kemana-mana gitu. Oh iya. Ya. Jadi yang kita baca ketika sholat itu ya memang yang sudah jelas apa yang diperintahkan Nabi saja. Jadi memang bacaan sholat yang kita baca. Tapi ketika kita memang masih ada waktu, ya tidak apa-apa. Ya, karena sholat itu intinya adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Jadi sholat itu dizikri, itu memang untuk mengingat Allah. Jadi tidak apa-apa ya, supaya kita tidak tapi jangan pula kita ajarkan kepada orang. Jadi nanti menjadi apa pula, menjadi ibadah tertentu pula bagi orang. Tapi untuk kita saja, ya tidak apa-apa itu kita laksanakan supaya ya hati kita jangan kemana-mana. Jadi kita membaca ya bacaan-bacaan yang memang diperintahkan. Ada dalil. Tapi jangan pula kita baca mantra gitu ya. Nanti udah pulang mantranya apa ya. Tapi dalam rangka kita untuk tetap memfokuskan niat kita untuk beribadah kepada Allah. Karena memang setan itu sampai kapanpun dia tetap akan menggoda kita, ya. Kita dipalingkan daripada mengingat Allah itu tetap akan ada. Nah, apa manfaatnya ketika kita berzikir menyebut nama Allah? Ya, maka kata Allah dalam Al-Quran, "Fazkuruni azkurkum." Sebut namaku, kata Allah, aku sebut namamu. Ya, misalnya nama apa? Saya Abdullah, ya. Apa berzikir kepada Subhanallah, kata orang Allah Akbar. Maka Allah akan sebut nama apa ke malaikat. Hei malaikat itu, ya hambaku yang bernama Bapak Abdullah, ya. Dia berzikir menyebut nama. Jadi kita sebut nama Allah, Allah pun sebut nama kita ke malaikat. Semakin sering kita sebut nama Allah, semakin sering pula ya Allah menyebut kita ke malaikat. Nah kira-kira kalau sering Allah sebut nama kita kepada malaikat, kita kira-kira terkenal nggak Bapak Ibu? Di langit terkenal ya. Nah kalau kita di langit saja terkenal, maka di dunia kita juga akan terkenal. Jadi itu maksudnya supaya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu, dari sudah terang mungkin banyak yang mau kerja dan sebagainya. Kita akhiri membacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.